Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, kita sekarang membahas mawa'idus sahabah, masih di mau'idahnya Abu Hurairah. Termasuk nasihatnya Abu Hurairah di sini adalah anna rajulan ja'ahu, bahwasanya ada seseorang datang kepada Abu Hurairah. Faqala lahu, orang ini mengatakan, inni uridu an ata'allama al-ilm, aku ingin belajar nuntut ilmu. Wa ana akhafu an udayyi'ahu, tapi aku takut kalau aku sia-siakan ilmu saya. Wala a'malu bihi, dan aku tidak praktekkan. Jadi dia mau tinggalkan majlis gara-gara takut tidak dipraktekkan. Faqala lahu Abu Hurairah, apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah? Ma anta biwajidin syai'an adya' lahu min tarkihi. Apa yang engkau dapatkan berupa ilmu kemudian engkau tidak amalkan, itu tidak lebih hina dibandingkan engkau meninggalkan ilmu. Jadi kalau kita dari awal memang tinggalkan ilmu, sengaja memang nggak mau belajar, itu lebih apa? Hina. Dan Masya Allah, ini jawaban Abu Hurairah yang sebenarnya keluar dari ilmu yang diwariskan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nam sahih. Ini kasusnya syubhat. Syubhat datang kepada muridnya siapa? Abu Hurairah, syubhat. Yang mana dia nggak mau belajar, enggan nuntut ilmu dikarenakan takut nggak diamalkan. Sering nggak terjadi sama kita? Sering. Aduh, anak kalau seandainya terus belajar, semakin tahu ilmu, semakin tahu hukum, malah anak labrak. Udahlah, mending nggak sekalian belajar. Ini banyak syubhat datang di situ. Ada sebagian lain mereka mengatakan, untuk apa saya memperbanyak hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata jawaban Abu Hurairah, kita justru tinggalkan majelis ilmu lebih besar dosanya dibandingkan kita belajar nggak diamalkan. Na'udzubillah. Karena memang dia yang memaksakan untuk menjadi orang jahil sampai mati. Tapi memang ancaman nggak mengamalkan ilmu, nggak mempraktekkan ilmu, itu ancaman yang besar, wallahi sahih. Makanya untuk kita ini dai dan juga antum semua yang belajar nuntut ilmu, itu ancamannya besar kalau seandainya kita tahu ilmu tidak diamalkan. Antum tahu, Masya Allah, ketika itu Nabi kita Muhammad SAW sedang Isra dan Mi'raj. Isra ini diperjalankan Nabi SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian diangkat. Jadi kasus ini terjadi ketika Isra dan Mi'raj. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Lamma usriya bi, ketika saya di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marartu birijal, aku melewati banyak orang, tukradu shifahuhum bimaqaridha min nar, ternyata bibir-bibir mereka, mulut-mulut mereka dipotong oleh Allah dengan gunting-gunting api neraka, mulutnya. Faqultu man haula ya Jibril, Nabi kita Muhammad SAW pun bertanya, siapa mereka ya wahai Jibril yang dipotong mulutnya dengan apa? Gunting neraka. Qala haula'i khutaba'u min ummatik, engkau enggak tahu wahai Muhammad, mereka ini adalah pengkhutbah, penceramah dari umat engkau. Min ummatik, dari umat siapa? Umat engkau. Pintar ngomong, pintar berbicara, penceramah dia. Ya'muruna an-nasa bil birr, dia perintahkan manusia untuk berbuat baik. Wa yansawna anfusahum, mereka lupa sama diri mereka sendiri. Dia ajak orang-orang berbuat baik, dia ajak orang-orang, ustaz nih, na'udzubillah,
Mungkin kita termasuk dari mereka, ngajak orang sedekah. Faedah dia nggak sedekah. Ana sudah sering tekankan, kalau antum ngajak orang sedekah, harusnya bisa kita hatta 500 rupiah pun bisa. Karena ana sering tekankan, sedekah ini nggak khusus untuk orang kaya, hatta orang miskin juga apa? Sedekah. Makanya Allah berfirman, Masya Allah, yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka ini berinfak ketika masa lapang atau masa apa? Sempit. Jadi ketika semisal ana atau antum selaku dai ngajak sedekah, tiba-tiba kita nggak bersedekah, ini masuk di hadis ini. Ya'muruna an-nasa bil bir. Mereka pintar nyuruh orang berbuat baik. Wa yansawna anfusahum. Mereka lupa dengan diri mereka. Wahum yatslunal kitab. Dalam kondisi mereka baca Al-Quran Al-Karim pakai dalil. Sedekah dalilnya ini. Bawa Al-Quran Al-Karim. Afala ya'qilun, tidakkah mereka berakal? Jadi tahu ilmu tidak diamalkan. Na'udzubillah. Astaghfirullahaladzim. Bahkan Masya Allah, orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu alim. Orang yang apa? Berilmu, tapi cuman koleksi tok gitu loh. Ilmu tuh cuman sekedar pajangan di kepala dia, cuman jadi ajang. Ana punya banyak kitab cuman jadi koleksi di rumah mereka. Ana hafal hadis, ana hafal Quran, cuman sekedar penghias diri saja. Dan ini terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah Nabi ingatkan. Belum mengatakan awwalun nasi yuqda yaumal qiyamati alaih. Orang yang pertama kali Allah azab pada hari kiamat, rajulun ta'allamal ilm. Seseorang yang menuntut ilmu. Kita sekarang menuntut ilmu sekarang. Wa 'allamahu, dan dia ajarkan ilmu tadi. Fa utiya bihi, dibawa dia diseret sama malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa 'arrafahu ni'amahu. Allah kenalkan, engkau dapat enggak nikmat ini? Naam ya Allah. Engkau rasakan enggak nikmat ini? Iya ya Allah. Engkau dapatkan nikmat ini? Iya ya Allah. Fa'arafa, dia akui. Fama amilta fiha, apa yang engkau kerjakan dari ilmu yang telah kau ketahui? Qala ta'allamtul ilm. Aku terus menuntut ilmu. Wa 'allamtu, dan aku ajarkan untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya, untuk istri-istri saya, untuk tetangga, untuk keluarga kerabat dan sebagainya. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim. Engkau belajar ilmu tujuannya untuk dikatakan apa? Alim. Fulan alim. Ini fulan da'i, fulan ustaz. Apa mau hatta wala ustaz wala alim wala apa gelar-gelar itu untuk apa kita dapatkan? Apa di balik itu niat kita? Na'udzubillah. Untuk dikatakan alim. Mungkin di antara antum ada yang belajar tujuannya untuk dikatakan ikhwan senior. Jadi ada ikhwan senior, ada ikhwan junior. Ini terbukti. Ustaz, ana segan Ustaz sama mereka. Ana baru hijrah, ana jumpain ikhwan senior. Ada ikhwan senior di antum? Oh, ada Ustaz. Jadi ada ikhwan senior, ada ikhwan junior. Maksud ana la haula wala quwata illa billah. Akhirnya untuk dikatakan fulan. Ana wallahi hatta gelar-gelar itu enggak didapatkan, enggak ada masalah. Antum enggak mendapatkan gelar A, gelar B, gelar C dari masyarakat, enggak ada masalah. Yang penting kita ini niat ikhlas untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Engkau ini belajar biar dapat gelar. Dibilang alim, orang soleh, orang muslih. Kadzabta. Tsumma umira bihi fasuhib. Akhirnya dia diperintahkan oleh Allah, masukkan fulan dalam api neraka. Fasuhib, diseret, bukan dibawa lagi, diseret, tersungkur, kepala di bawah, kaki di atas.
fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, sampai akhirnya dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Itulah yang disebutkan oleh Allah SWT, atamuruna an-nasa bil birri, apakah engkau terus memerintahkan orang berbuat baik, wa tansawna anfusakum, tapi kalian lupa dengan diri kalian, wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun, dalam kondisi kalian nyebutkan Al-Quran, nyebutkan hadis, nyebutkan ini, afala ta'qilun, tidakkah kita menjadi orang yang apa? Berakal. Dalam ayat Quran, dan ini hampir rata-rata santri hafal, Allah berfirman, Allah panggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian pintar ngomong sesuatu hal yang enggak kalian kerjakan? Allah bukan sekedar marah loh ya. Kata Allah, kabura maqtan, betapa besar murka Allah, antaqulu, kalian pintar ngomong ini, malah taf'alun, tapi kalian nggak mau kerjakan. Us, antum kalau dapetin ana pinter ngomong tentang sholat malam. Sholat malam Nabi hatta tawarramat qadama, sampai kakinya pecah-pecah, tapi ana nggak bisa sampai kaki pecah itu. Ngajak orang pintar gitu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sholat malam hatta witir pun nggak bisa. Sebagian kita ngajak, masya Allah, qiyamul lail, hidupkan malam dengan belajar ya thalabul ilm, dengan sholatnya, dengan merenungnya, tafakkur kita di malam hari dan sebagainya. Jangan banyak tidur. Fa'idha jam 9 udah tidur. Tidur tuh 7 jam. Na'udzubillah. Tapi pinter kita ngomong sama orang qiyamul lail, Allah nanti turun pada sepertiga malam terakhir. Pinter kita ngomong, na'udzubillah, tapi prakteknya nol. Dan itu orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya na'udzubillah, kalau seandainya kita menjadi orang seperti itu orang-orang yang Allah paling cela, Allah paling hinakan. Antum tahu, kaki kita pada hari kiamat enggak akan bergerak sampai ditanyakan 4 hal. Salah satunya apa? Wa an ilmihi fima fa'al, ilmu dia dikemanakan, dipraktekkan nggak? Fima fa'al, apa yang udah dia kerjakan dengan ilmu dia? Hadis di kepala, Al-Quran di kepala. Antum tahu, oh hukumnya halal, oh hukumnya haram, oh hukumnya ini dan sebagainya. Ternyata nggak ada faedah yang bisa kita ambil dari situ. Untuk apa kita belajar? Mungkin sebenarnya kita nih duduk nih Pak, sebenarnya kesini datang ya untuk mempraktekkan apa yang sudah kita dapat. Oh taib, ustadznya berbicara tentang sholat malam, bisa nggak kita di malam itu, setelah itu langsung sholat apa? Malam. Taib, ustadznya ngomong sedekah, bisa nggak di malam itu kita langsung sedekah? Ustadznya ngomong semangat belajar menuntut ilmu, bisa nggak kita bisa praktekkan semangat menuntut ilmu? Dan itu terus seperti itu. Kalau nggak habis kita wallahi. Dan bahkan isi perut itu, isi perut, antum tahu, na'udzubillah, kita kalau sakit perut macam diare itu bunyi ger gitu, sakitnya sakit betul. Tapi di hari kiamat itu semua para malaikat langsung ubek-ubek isi perut kita, ngomong pintar dari perut kita. Disebutkan dalam hadis, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, yu'ta birrajuli yawmal qiyamah, pada hari kiamat didatangkan seseorang, fayulqa finnar, ini orang dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Fatandaliku aktabu batnihi, ternyata usus lambung-lambungnya langsung pecah pada hari kiamat. Fayaduru kama yadurul himaru birraha, isi perutnya itu mutar-mutar disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tahu kondisi kita sakit perut, rasa muter-muter itu na'udzubillah, sakit betul. Itu belum apa-apa. Ini pada hari kiamat. Fayajtami' ilaihi ahlun nar. Ini orang-orang pemaksiat pada hari kiamat datang dia. Fayaquluna ya fulan malak. Wahai fulan, kenapa engkau diadab seperti ini di hari kiamat sekarang? Alam takun ta'muru bil ma'ruf, bukankah engkau dulunya sering memerintahkan orang untuk kebaikan, wa tanha 'anil munkar, dan engkau dulu pintar melarang orang dari kemungkaran? Fayaqulu bala,
Iya, saya dulu pintar nyuruh orang berbuat kebaikan. Saya dulu pintar melarang orang dari kemungkaran. Tapi kuntu amur bil ma'rufi wala ati. Aku perintahkan orang berbuat kebaikan, aku nggak kerjakan. Makanya na'udzubillah, dulu para ulama ketika habis kajian semisal dia mengingatkan untuk sholat, habis itu dia sholat. Orang ketika memerintahkan untuk sedekah, ulama, habis itu ulama ini apa? Sedekah. Takut masuk ke dalam hadis ini. Wa anha 'anil munkar wa ati. Dan aku larang kemungkaran tapi aku yang sendiri mengerjakannya. Oke, na'udzubillah. Ancaman-ancaman ini sebenarnya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, antum dapati akan banyak jumpai da'i. Semisal ada mungkin seseorang memerintahkan makan hal-hal yang Allah haramkan. Mungkin tapi dia orang pertama yang makan riba. Mungkin ada ikhwan semisal sudah ngaji, dia ngomong jangan riba, jangan ini, jangan itu, jangan makan yang Allah haramkan. Ternyata ada nama dia di bank dan dia memang datang untuk minjem uang. Ribawi. Kita nggak pernah tahu. Ya Allah, antum dulu yang kenalkan anak dengan riba. Kenapa antum jatuh sekarang ke riba? Itu wallahi terjadi. Na'udzubillah. Tapi dulu antum yang larang anak untuk berbuat hal-hal yang Allah haramkan, makan yang hal-hal yang Allah haramkan. Kenapa antum berani ke riba? Dan sebagainya. Dai atau kita nih selaku ikhwan-ikhwan kita nih nasihati orang lain tentang Quran. Fa idza huwa orang yang paling hafal tentang lagu-lagu musik. Ana na'udzubillah. Ada kasus cerita di sebuah tempat, tiba-tiba gurunya, ini guru tahfidz loh ya, guru tahfidz, ini ada cerita ini di sebuah tempat, dia guru tahfidz, faida gurunya ini sering dendangkan lagu, yang lapor tuh muridnya. Anak ketika cerita itu betul nggak fakta terjadi? Naam sahih, kami selaku murid itu sering, kata mereka. Lu kok bisa? Jadi maksudnya itu ini nih banyak Pak kasus kayak gini kalau kita nggak paham hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ancamannya sudah api neraka sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Masya Allah ada ulama salaf zaman dahulu. Ini ulama salaf mengatakan, syuf Masya Allah. Antum kalau mau jadi nyari kudwah, nyari idola, itu siapa? Ulama salaf. Para ulama salaf mengatakan akhsha alla tabqa ayatun fi kitabillah. Aku takut kalau seandainya ada masih satu ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, amiratun au zajiratun, yang mana ayat ini memerintahkan saya atau melarang saya, ternyata dia pada hari kiamat nanya kepada saya, dia akan mengatakan, udah engkau kerjakan belum perintah Allah? Contoh ayat Al-Quran mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang berselimut, kita semua tidur hampir berselimut. Qumil laila illa qalila, tegakkan malam hari, hidupkan malam hari engkau untuk sholatnya, belajar dan untuk ilmunya. Illa qalila, kecuali sedikit ya, hidupkan malam dengan ibadah kecuali sedikit untuk istirahat. Taib, ayat ini kita hafal, ayat ini kita tahu, sering dibaca imam, kita sering dengar dan tahu artinya. Ulama salaf zaman dahulu takut, ja'atni tas'aluni faridataha, aku takut ternyata aku ditanya udah dikerjakan belum itu. Kita tahu ayat itu nyantai-nyantai aja, sholat malam malas. Kalaupun sholat malam cuma satu rakaat, apa witir satu rakaat. Padahal kata Allah, qumil laila illa qalila, tegakkan malam semuanya kecuali sedikit saja. Fatas'alunil amirah hal tamarta, ayat yang mewajibkan udah engkau kerjakan belum kewajibannya. Wazajrah hal izdajarta,
ketika ayat ini melarang saya, apakah engkau telah mencegah diri engkau dari apa yang Allah haramkan? Antum akan jumpai banyak ayat yang melarang kita untuk hal-hal perbuatan. Contohnya keharaman khamar, keharaman membunuh, keharaman zina, keharaman mencuri, keharaman banyak sekali keharaman-keharaman. Taib, halis dajarta, engkau sudah larang belum diri engkau dari hal-hal yang Allah haramkan? Ketika Allah memerintahkan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Antum tanya semua santri, wallahi haula'i hufaz. Santri itu hafal mereka semua. Apalagi surat apa? Al-Asr. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam apa? Kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang beriman enggak rugi. Wa amilu salihat, dan beramal saleh, salatnya, puasanya, sedekahnya, belajarnya untuk ilmunya, amilu salihat. Wa tawasaw bil haqqi, dan saling mewasiatkan dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, mewasiatkan dalam apa? Kesabaran. Tapi lihat kondisi santri sekarang. Mereka tahu ayat itu. Pulang, keluar dari pondoknya, liburan, main apa? Game. Kapan azan? Enggak sholat, naudzubillah. Di sholat gara-gara bapaknya yang marahin. Bukan panggilan dari siapa? Allah. Lu itu masuk itu, Pak. Anak kita sudah balik itu. Anak kita duduk sekarang SMP kelas 2, kelas 3 itu sudah balik. Sudah tahu tentang masalah waktu. Masih main game. Antum semua wallahi kena. Naam sahih. Masih main game tap. Zuhur tinggal. Tentang masalah Ramadan, na'udzubillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takif al-ashr al-awakhir min Ramadan." Nabi selalu i'tikaf sebelum malam terakhir Ramadan. Semua santri tahu. Semua santri tahu. Hadis itu tahu. Bahkan Nabi i'tikaf 20 hari ketika Nabi mau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada firasat ke sana. Di umur Nabi yang 63 tahun ada firasat. Yang i'tikaf ke masjid santri enggak ada. Itu juga kita enggak ditanya antum. Bapaknya yang ngajak, "Nak, Abi ini mau i'tikaf, Abi kerja siang enggak bisa. Abi cuma bisa malam. Ayo i'tikaf." Enggak lah, Abi, nanti aja. Masa lebih semangat siapa? Bapaknya. Na'udzubillah. Orang yang seperti ini itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hadis-hadis tadi. Jadi sudah belajar hadis, sudah belajar ayat Al-Qur'an Karim, enggak diamalkan. Na'udzubillah. Apa yang dia bisa ambil kecuali ancaman dari Allah Subhanahu wa taala? Pernah Aisyah, Masya Allah, ini kejadian sama Aisyah. Disebut oleh Atha, kana fata yakhtalifu ila ummil mu'minina Aisyah. Ada salah seorang pemuda itu berselisih sama salah seorang kawannya, akhirnya dia minta pendapat dari Aisyah. Minta solusi dari siapa? Aisyah. Fayas'aluha, nanyalah tentang hukum tadi. Wa tuhaddithuhu, disampaikanlah hukum-hukum yang benar sesuai syariat Islam. Faja'a hadzata yaumin yas'aluha. Suatu hari datanglah dia ini lagi ke Aisyah nanya hukumnya. Faqalat ya bunayya, wahai anakku, karena Aisyah ini ibunya ummul mukminin, ibunya kaum mukminin seluruhnya. Itu Aisyah, Masya Allah. Aisyah itu ibu kita, wallahi. Ibu kita Aisyah. Nanya, ya bunayya, wahai anakku, hal amilta ba'da ma sami'ta minni? Engkau dulu kemarin udah amalkan belum apa yang sudah saya sampaikan? Faqala la wallahi ya ummah, demi Allah wahai ibuku, aku enggak rutin mengerjakannya. Sudah nanya nih hukum, udah dikasih tahu sama Aisyah. Aisyah nanya, udah dikerjakan belum? Enggak. Ya bunayya, fa bima tastakthir min hujajillahi alaina wa alik. Jangan perbanyak hujah Allah untuk menindas kita dan juga menindas engkau. Aku sampaikan ilmu,
engkau mendapatkan ilmu. So, engkau tahu hukum ini halal, engkau enggak, hukum ini wajib, engkau enggak kerjakan. Hukum ini haram, engkau kerjakan. Jangan nyusahkan hidup kita nanti di akhirat. Kata siapa? Aisyah. Jadi mereka ini dapat satu ayat, dapat satu hadis, langsung diamalkan. Mereka enggak akan nambah. Ya antum tahu, Masya Allah, para sahabat dulu mengatakan kunna nata'allamu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Dulu kami pelajari di sisi Nabi itu 10 ayat. Sampai apa? Kami bisa membacanya, kami memahaminya, kami hafalkan, kami amalkan. Kalau sudah diamalkan nih 10 ayat, baru nambah ke ayat berikutnya. Sekarang anak-anak kita hafal 2 juz, hafal 5 juz, hafal 6 juz. Taib. Apa dampak dalam hidup mereka sehari-hari? Wallahi mafi. Banyak yang enggak ada, kosong dulu. Hafalannya gimana? Hafalan Masya Allah. Ada ayat, mereka tahu ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwalah, ajak orang ke jalan Allah. Disuruh khutbah, jangan dulu. Cari ustadz yang lain. Selama di pondok tuh ngapain? Aduh, janganlah. Aduh, padahal dia mampu, tapi dia tidak mau. Akhirnya yang maju ya orang lain. Orang awam yang maju, orang awam yang ngisi. Apalagi bukan lagi orang awam, ahli bid'ah. Karena santri-santri banyak jumlahnya tapi nggak tahu, dia nggak mau ngerjakan itu. Baca Quran, Masya Allah. Apa kata Allah? Warattilil Qur'ana tartila. Baca tartil Al-Quran Al-Karim. Diminta jadi imam tarawih. Aduh, jangan ana. Taib. Apa kata Allah? Allah mengatakan, bacalah Al-Quran, ma tayassara laka minal Quran. Bacalah ayat yang mudah bagi engkau, enggak usah susah-susah. Juz 30 ambil jadi imam. Aduh, jangan juga lah. Masih ada yang lain. Gimana? Ya wajar akhirnya banyak orang-orang, kawan-kawan kita yang masih gitu-gitu saja, nggak ada perkembangannya. Kenapa? Ini aset-aset dakwah itu memang sengaja mereka nggak mau maju. Makanya ana suruh mereka khutbah. Ya di markas kita kan mereka persiapan baca khutbah, mereka hafalkan dan sebagainya. Khutbah Jumat jangan keluar, ke kita dulu. Kapan salah kita perbaikin langsung ba'dal khutbah. Kan langsung dipantau, langsung diawasi. Mereka baca Quran, taib, antum jadwal punya di tarawih di masjid ini di tanggal sekian. Kita suruh memang. Jadi jangan sampai kita ini jadi hujah pada hari kiamat, kita dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Memang harus kayak gitu. Kalau enggak wallahi susah. Makanya ada sebuah ucapan Ibrahim ibn Adham. Ini ulama ma'ruf. Dia ngomong nih, Ibrahim ibn Adham. Ada seseorang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Wahai Ibrahim ibn Adham, bukankah Allah telah berfirman, "Ud'uni", berdoa sama saya, minta sama Allah, "astajib lakum." Kata Allah, niscaya aku akan kabulkan semua permintaan kalian. Apa kata orang ini? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, fama baluna nad'u fala yusajabu lana. Kenapa kita sudah berdoa terus sama Allah, sampai sekarang enggak dapat, enggak dikabulkan, sampai sekarang enggak dikabulkan. Apa kata Ibrahim? Karena beberapa perkara. Enggak dikabulkan kan doa kalian? Karena banyak perkara. Disebutkan, wa ma hiya, apa itu perkara-perkara yang kami langgar? Yang pertama, araftumullah falam tu'addu haqqahu. Doa kalian enggak dikabulkan sebabnya kalian sudah kenal Allah. Kita nih Pak, wallahi kenal sunnah, kenal tauhid, kenal siapa Allah. Falam tu'addu haqqahu, kalian enggak tunaikan hak Allah. Allah manggil, kita tahu Allahu Akbar, Allah Maha besar, tahu kita kenal itu Pak.
dan hampir semua manusia itu tahu, hatta yang awamnya, bahwasanya Allah Maha besar, Allah yang paling besar dari semuanya. Pas dipanggil ternyata lebih kita hormati panggilan Pak Wali Kota dibandingkan panggilan siapa? Allah. Wali Kota makhluk, pejabat makhluk, segan nggak datang. Allah, nggak ada segan-segannya. Denger, dia tuh denger, bukannya nggak denger, denger. Ini kuping Allah yang ngasih, bukan wali kota. Kita jualan di pasar, kita jualan di pasar. Ini yang manggil siapa? Allah. Yang nyiptakan telinga nih Allah. Pas ada undangan, mata yang nyiptakan Allah. Pas dapat undangan Pak Wali Kota, kita datang. Bisa kita datang. Panggilan Allah. Bisa lihat, bisa tahu jalan itu. Ya penuhi. Bukan karena beberapa hal. Kalau ada uzur, nggak ada masalah. Contoh uzur. Antum nggak sengaja ketiduran, memang nggak dengar. Uzur. Nggak dosa. Contoh yang lain, antum lagi makan. Lagi apa? Makan. Atau antum lagi buang hajat. Tahu azan tuh, antum nggak bisa datang jamaah karena hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak bagus salat seseorang yang dia sedang dihidangkan makanan atau sedang buang hajat. Ini udzur nggak ada, cuman di pasar takut rezeki dia tertahan gara-gara ke masjid. Allahul musta'an. Takut rezeki tertahan gara-gara ke masjid. Wallah haula'i masakin fil akidah. Mereka ini miskin dalam urusan apa? Akidah. Aghniya fil mal. Kaya dalam urusan apa? Harta. Hartanya Allah kalau disebutkan masya Allah banyak uangnya. Tapi masakin fil akidah. Miskin dalam urusan akidah. Yang kedua, sebabnya kata Ibrahim ibn Hadham, kenapa doa kita nggak dikabulkan? Wa qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bima fihi. Kalian tahu ayat Quran, nggak diamalkan. Baca ayat Quran, nggak diamalkan. Yang ketiga, masya Allah. Kenapa doa kita nggak dikabulkan? Kata Ibrahim bin Adham. Wa qultum nuhibbur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunanahu. Kalian ngomong sama banyak orang, kami cinta Rasul. Wa taraktum sunanahu, tapi kalian malu hidupkan sunnah Nabi. Nggak berani ngajak orang kepada sunnah Nabi, nggak berani ngamalkan sunnah Nabi. Gara-gara apa? Gara-gara malu sama orang. Masya Allah. Nabi SAW pakaiannya di atas mata kaki. Kita ngomong anak nih cinta sama Nabi A, B, C. Ternyata na'udzubillah untuk ngangkat pakaiannya di atas mata kaki beratnya na'udzubillah. Padahal kita tahu perjuangan Nabi itu dari awal Nabi diutus sampai meninggal, itu perjuangan jasa Nabi itu besar untuk kita. Dan itu hitungan nggak sebentar loh ya, hitungan 23 tahun. Kita ngomong cinta Rasul tapi kita nggak ngerjakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya antum kalau tahu sirah Nabi SAW, kalau kita pelajari sirah Nabi, luluh hati kita sama Nabi SAW. Permulaan dakwah Nabi kita Muhammad SAW itu dari ayat apa? Awal turun wahyu apa? Surat Al-Alaq. Surat apa? Al-Alaq. Itu awal turun ayat Al-Quran Al-Karim, surat Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ternyata setelah turun wahyu, Nabi dapat mandat untuk berdakwah. Nabi SAW sudah dikasih jabatan oleh Allah SWT menjadi Rasul. Nabi langsung sakit. Gimana nggak sakit? Sahabat, ini sahabat loh ya. Sahabat nih menjulurkan kaki.
Nabi SAW letakkan kakinya di atas kaki ini sahabat. Turun wahyu untuk Nabi, bukan untuk sahabat. Untuk siapa? Nabi SAW. Ketika Nabi SAW di atas kakinya nyentuh kaki sahabat Nabi kita Muhammad SAW, apa kata sahabat ini? Seakan kaki saya patah berkeping-keping. Ya wallahi. Makanya Nabi SAW meriang sampai kejiwaan mental Nabi itu kena, sampai ngomong ke Aisyah, apa? Zammiluni. Sebenarnya itu wajar untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu sakit. Lah sahabatnya sampai sakit kok. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Dan ana tuh na'udzubillah ya, ada perasaan terpukul gitu deh. Ada terbesit di hati anak untuk malas dakwah tuh ada. Karena perjalanan jauh. Aduh, jauh kali ke kampung sana. Kita harus naik mobil berapa jam, kita harus nyebrang kemana, kita harus naik pesawat kemana. Ada perasaan anak tuh. Anak pernah dakwah di Tarakan, Kalimantan Utara tuh, di atas Pertamina yang ngundang waktu itu. Perjalanan tuh jauhnya, naudzubillah. Dari Jember anak ke Surabaya, masih di kuliah waktu itu. Dari Jember kita ke Surabaya, dari Surabaya habis itu anak ke Kalimantan Timur transit lagi Kalimantan Utara lagi nyampe ke Tarakan. Habis dari Tarakan kita nyebrang lagi naik boot itu ke Pulau Bunyu, masih ingat anak sampai mikir, dan itu disuruh 8 kajian. Nyampe sana anak ada perasaan, aduh, anak capek waktu itu, pas down. Anak ngomong sama kawan anak, apa kita minta libur ya? Kawan anak ngomong, anak mau istirahat. Kawan anak ngomong, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir. Wahai orang berselimut, bangun, fa'andir, dakwah, jangan tidur. Ayo wallahi nasihat nih. Kita tiba-tiba ngomong anak nggak mau kajian, ngapa? Sakit. Padahal sakitnya kita tuh cuman naudzubillah, cuman sakit malas saja kadang-kadang. Ngomong sakit nggak kajian, tapi main HP. Itu jasa Nabi loh ya. Dari awal Nabi nerima wahyu langsung sakit, dan Nabi SAW langsung diingatkan oleh Allah untuk apa? Berdakwah. Tiba-tiba kita nggak mau jalankan sunnah Nabi. Ayo wallah, kita terlahir dalam kondisi Islam. Itu jasa siapa? Rasul kita Muhammad SAW. 1400 tahun lebih Nabi sudah meninggal, ternyata kita masuk Islam tanpa dakwah seseorang. Kita lahir sebabnya memang bawaan lahir. Jasa siapa? Nabi SAW. Nabi dakwah di Mekah 13 tahun, Nabi pindah ke Madinah 10 tahun, dakwahnya sampai ke Indonesia, dan anak terlahir dalam kondisi muslim. Sampai besar anak muslim, sampai sekarang hari ini anak masih bisa baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik ini anak masih bisa mengucapkan hadis Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi dari awal sakit, Nabi alasan, ya Allah, anak sakit ya Allah, nggak dengar kita Islam. Awal perang Badr, ancamannya Nabi bakal meninggal, sahabatnya bakal meninggal. Perang Badr 300 lawan berapa? 900. Yang Nabi pikirkan bukan nyawanya sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi pikirkan bukan nyawa para sahabatnya, wallahi itu bukan. Tapi yang Nabi pikirkan generasi setelahnya, apakah mereka masih muslim atau enggak. Nabi takut generasi setelahnya mereka berbuat syirik lagi. Sampai Nabi SAW angkat tangannya kepada Allah. Nabi berdoa, Allahumma intuhlak hadhil isabah falan tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Ya Allah, kalau seandainya kami kalah, kami mati habis ini, engkau gak akan disembah selain ya Allah. Nabi nangis sampai hatta saqata ridauhu, sampai selendang Nabi jatuh. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, cukup kufit ya Rasulullah, sudah cukup doanya.
Saking Abu Bakar lihat Nabi itu kondisi minta sama Allah, capek minta sama Allah, doa itu lama begitu. Dan ternyata kita ketika tahu hadis Nabi, ini sunnah Nabi, nggak dikerjakan. Ketika kita mau dakwah ke keluarga kita, ketika kita mau ngajak keluarga kita ke sunnah Nabi kita Muhammad SAW, nggak jadi, gara-gara takut dihinakan oleh keluarga sendiri. Kita lupa bahwa Nabi SAW berdakwah sebatang kara. Nggak ada yang bela Nabi. Bapaknya Nabi sudah meninggal, ummahnya sudah meninggal. Yang ada cuman paman-pamannya Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata pamannya sendiri pun mencela Nabi kita Muhammad SAW. Abu Lahab. Nabi SAW tidak ada seseorang yang Nabi bertumpu di sampingnya. Tiba-tiba kita nggak jadi dakwah, nggak ngaji, nggak jadi ngajak keluarga gara-gara takut dihinakan. Ayo wallah, Nabi SAW sujud untuk Allah, lagi sujud nyembah Allah, lagi tunduk sama Allah, dilemparkan kotoran hewan. Dan kita sekarang malah sujud. Perjuangan Nabi SAW. Sampai bagaimana orang-orang Yahudi berharap kematian Nabi kita Muhammad SAW. Gimana kondisinya orang Yahudi berbahagia Nabi SAW meninggal, berusaha gimana Nabi kita Muhammad SAW wafat, sampai dikasih daging beracun. Nabi kita Muhammad SAW makan, dan Nabi sakit SAW. Dan Nabi kita Muhammad SAW bangun pingsan, bangun pingsan, bangun pingsan, bangun pingsan. Yang terucap di lisan Nabi kita Muhammad SAW bukan sakit sekali, bukan. Nabi pertama kali SAW sadar bangun, Nabi usap wajahnya, Nabi mengatakan asallan nas. Nabi baru tidur loh ya, pingsan gara-gara sakit betul. Kalau manusia itu akan kesakitan. Ini Nabi SAW duduk, Nabi usap wajahnya, Nabi mengatakan asallan nas. Gimana? Orang-orang udah sholat belum ke masjid? La ya Rasulullah, hum yantadir. Enggak ya Rasulullah, mereka enggak mau ditinggal engkau. Mereka berharap engkau jadi imam. Pingsan lagi. Nabi mau berangkat, Nabi enggak kuat, pingsan lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu berkali-kali loh ya, bangun pingsan, bangun pingsan, bangun pingsan. Cuma nanya asallan nas. Gimana orang udah sholat belum ke masjid? Udah datang belum ke masjid? Allah ya Rasul. Enggak ya Rasulullah, mereka nunggu engkau. Ayo wallah, kita sekarang di pasar sehat, di toko sehat, enggak datang ke masjid. Keluarga kita enggak sakit, keluarga kita sehat, jasmani kita sehat, anak kita sehat, bapak kita sehat. Kita cuma disibukkan dengan apa? Tijarah, jual beli. Kita tinggalkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi nahnu akin, kunna akina inda Rasul sallallahu. Kita ni durhaka sama siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi beliau bapak kita, beliau guru kita. Kita enggak ngambil pelajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal, adzan dulu kita kemat al-adzan.
Baik, kita lanjutkan. Jadi disebutkan oleh Ibrahim ibn Adham, kenapa doa kita nggak dikabulkan oleh Allah? Karena jawabannya kultum nuhibbul rasul. Kalian mengatakan kami cinta siapa? Rasul. Wa taraktum sunanahu, dan kalian tinggalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya naudzubillah, ana wasiatkan untuk antum minimal itu kita tuh kenal siapa Nabi. Kalau kita nggak baca tentang sirah Nabi, minimal kita dengar kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Antum tahu ada satu hadis, wallah ada hadis azim. Ini hadis wallahi besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai saya lebih dia cintai dibandingkan dia mencintai bapak dan ibunya, dan dibandingkan dia mencintai anaknya dan mencintai seluruh manusia. Antum tahu iman kita wallahi diuji. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kita mengira bahwasanya kita dibiarkan oleh Allah mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, dalam kondisi mereka enggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Imannya kepada Allah, imannya kepada Nabi SAW enggak diuji? Mustahil. Oh, kita sekarang, antum sekarang, na'udzubillah, wallahi na'udzubillah, kita dapati anak kita sakit, terbaring di rumah sakit, wallahi kita pasti nangis. Ana pernah kondisi, ana lagi safar kajian, ana safar jauh, ana waktu itu lagi di Oki Palem, hari Kamis. Tiba-tiba istri nelpon ana. Istri bilang, bang, Syakib masuk rumah sakit. Dar, pecah hati ana. Itu risau ana. Ana jauh, ana nanya siapa dek yang bawa sekarang? Siapa yang bawa adik ke rumah sakit? Alhamdulillah ada Pak Toib bang, ada Bu Yuyun. Adik dibawa ke rumah sakit bunda. Alhamdulillah sekarang sudah tenang, sudah diranjang dan sebagainya. Wallahan, ana tuh cuman mikir gimana biar cepat pulang, tapi tanpa membuat jam atau risau. Ana doa terus sama Allah, ya Allah mudahkanlah urusan, ya Allah. Ana nggak siap anak-anak itu terbaring di rumah sakit. Kenapa kita risau ketika anak kita sakit? Karena kita cinta sama anak kita. Karena anak kita itu belahan hati kita, belahan jiwa kita. Kita nggak siap dengar anak kita sakit. Kita nggak siap mendapati kondisi anak kita sakit. Taib. Ternyata kita siap mendengarkan Nabi SAW. Cuman bisa tersungkur, nggak bisa jalan. Wainar rahmah. Mana rasa kasih sayang kita untuk Nabi kita Muhammad SAW? Wallahi kalau ada seseorang melempar batu bapak anak sampai jatuh nggak bisa jalan, anak cari itu orang. Anak cari itu orang. Kenapa kita cari? Kenapa kita cari mereka yang menyiksa bapak kita, yang menyiksa anak kita? Kenapa? Karena sayang kita kepada mereka. Tapi ternyata ketika di perang Uhud, Nabi SAW syujja ra'suhu wa qusirat rubaiyatuh. Ketika kepala Nabi SAW pecah, kita nggak nangis. Ketika mulut Nabi SAW bolong dengan tombak, wallahi tombak itu besar, tombak ramah itu lingkarannya itu besar untuk perang, tembus di pipi Nabi kita Muhammad SAW.
Kalau seandainya anak kita yang seperti itu, na'udzubillah, jatuh main sepeda, dapat kondisi seperti itu, kena besi, habis runtuh jiwa kita. Tapi ketika baca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan iman kita kok lemah betul. Kita ngomong cinta Nabi, kita klaim kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita enggak jalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana takut iman kita iman dusta. Wallahi ana takut iman kita tuh iman palsu. Kalau cuma ngomong, semua orang bisa ngomong. Kullun yadda'i waslan bi Laila walakin Laila la tuqirru lahum bidzak. Semua orang ngaku cinta Laila, tapi cinta enggak ngaku. Laila enggak ngaku cinta mereka. Semua orang yang bisa minum di telaga Nabi, yang Allah kasih akses tiket untuk bisa lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu cuman orang yang cinta Nabi dengan cinta yang cinta sejati. Mereka baru bisa lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ana akhsha alla ara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, ana takut kalau ana enggak bisa jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu wa'adham min dhalik, dan yang lebih besar daripada itu, ana takut enggak bisa lihat wajah Allah SWT yang ngasih ana rezeki. Ana bisa makan, itu yang ngasih makan Allah. Ana bisa jalan, yang ngasih kaki itu Allah. Ana takut ana enggak bisa lihat wajah Allah SWT. Memang kita enggak cinta kadang-kadang, na'udzubillah. Makanya ayuhal ikhwatul kiram, coba bangun kedekatan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang-kadang kita tuh ketika khutbah Jumat diingatkan sama khatib itu. Khatib mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat itu salawat untuk siapa? Nabi sallallahu. Langsung Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, salawatlah kalian untuk Nabi, wasallimu taslima, berikan salam. Tapi di hari Jumat berapa kali kita salawat untuk Nabi sallallahu? Kak cinta kita Nabi. Wallahi na'udzubillah. Hitung berapa kali kita salat untuk Nabi sallallahu. Padahal Nabi selama 23 tahun sejak turun wahyu itu mikirin kita loh. Kita cuma mikirin dunia. Kapan khutbah Jumat selesai, kapan salat Jumat selesai, kita senang. Tapi momen itu tidak pernah dipakai untuk salat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak takut cinta kita cinta yang palsu. Jadi ala kulli di sini kita kembali ke tema, amalkanlah apa yang Allah perintahkan kepada kita yang kita sudah tahu ilmunya. Jangan antum kecewakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana punya guru loh ya, ana punya ustaz. Ana tuh malu kapan ana tidur. Ana tuh dulu itu kita belajar ngantuk itu rasanya kesal gitu. Kenapa kok ngantuk di kelas? Kesal kita sama diri kita. Kenapa? Takut mengecewakan siapa? Ustaz. Takut mengecewakan guru. Jadi apalagi nih mengecewakan Nabi kita Muhammad SAW, terlebih mengecewakan Allah Subhanahu wa taala, membuat ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk ke tanya jawabnya, waktu kita sudah habis sedikit di sini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika kita tidak dalam posisi berdoa tetapi lagi berbaring curhat kepada Allah, apakah didengar oleh Allah SWT? Makasih Ustaz. Nah, Assalamualaikum, didengar. Jadi Allah itu innallaha sami'un alim. Allah itu sami', maha mendengar, alim, maha mengetahui, basir, juga maha melihat. Jadi kita curhat sama Allah itu enggak harus dalam posisi kita duduk ngangkat tangan, enggak. Kita tidur sedih, kita ngadu sama Allah, Allah dengar aduan kita.
curhat kita sama Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihi salam. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya ini curhat akan kesedihan saya, akan beban hidup ini hanya kepada siapa? Allah. Allah, wallahi Allah dengar. Pernah nggak Nabi SAW curhat dalam kondisi berdoa? Pernah. Kapan itu? Nabi curhat sama Allah dalam kondisi Nabi nggak posisi duduk berdoa. Kapan? Ketika di Taif. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimaki dakwah 10 hari, wallahi 10 hari loh ya. Antum cek sekarang jarak di Google Map dari Mekah menuju Taif. Antum akan dapetin jaraknya itu sekitar 90 km atau 100 km. Ana lupa. Itu ndak naik kendaraan. Nabi SAW dari Mekah menuju apa? Taif. Itu berpuluh-puluh kilometer. Beliau tempuh dengan jalan kaki SAW. Sampai sana berdakwah Islam, nawarkan Islam ini seperti ini, mau nggak masuk Islam? Islam seperti ini. Wallahi Nabi lembut, Nabi bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Nabi SAW tidak pernah ngangkat suara di kondisi di Taif. Ternyata semua orang menghasut gimana kondisi Nabi SAW harus dihinakan. Sampai akhirnya dibuat barisan anak-anak kecil untuk lemparin Nabi kita Muhammad SAW. Sampai akhirnya SAW yang awalnya berjalan dilemparin, Nabi SAW berusaha menjauh dari mereka, dilempari dengan batu, dilempari dengan kerikil. Nabi SAW sampai akhirnya cuma bisa merangkak. Nabi sama siapa ke Taif? Zaid ibn Harithah. Wallahi Zaid ibn Harithah hibbu Rasulillah SAW, orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Antum gak akan jumpai satu sahabat yang ridho nabinya dilempar batu, termasuk Zaid ibn Harith. Sampai Nabi merangkak sallallahu alaihi wasallam, ini Zaid masih bisa berdiri loh ya, karena yang dilempari batu fokus utama mereka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid pun langsung merangkak di atas siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kena batu itu siapa? Zaid. Dilempari terus. Ana tidak pernah dirajam, ana tidak pernah dilempar batu selama dakwah. Wallahi tidak pernah. Ana tidak pernah dipukul, ana tidak pernah sampai mata itu bengkak, nggak pernah. Nabi SAW ketika nggak bisa jalan, Nabi itu tidak tahu mau apa gitu loh, mau berbuat apa, Nabi nggak tahu. Mau lari tidak bisa lari, mau kabur sulit kabur, Nabi SAW tidak bisa jalan. Akhirnya Nabi mengucapkan dalam hadis yang sahih, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku curhat kepada Engkau, aku keluhkan tentang kondisi saya yang lemah sekali. Sampai Nabi kita Muhammad SAW ngadu kelemahannya ke siapa? Ke Allah. Dalam kondisi merangkak loh ya. Sallallahu alaihi wasallam. Allah dengar enggak? Allah dengar. Allah kirimkan makhluknya yang kuat, penjaga gunung, yang menjaga gunung loh ya. Gunung kita tahu makhluk yang paling berat. Allah kabulkan. Tapi ternyata Nabi SAW tidak mau Taif sama Mekah ditimpakan gunung yang besar. Orang berakhlak buruk sama Nabi balas dengan akhlak apa? Baik. Aduh. Makanya Pak, na'udzubillah, kalau kita ternyata lari dari Nabi, nggak mau jalankan sunnah Nabi, itu wallahi kita takutnya durhaka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, apakah para tukang yang membangun masjid akan mendapatkan pahala syukran? Naam, sahih. Dapat pahalanya. Man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid rumah Allah SWT di surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangun untuknya rumah di hari kiamat. Tapi niat dari awal itu apa? Niat dari awal itu apa? Kalau memang niat dia untuk Allah, sudah.
Dikasih gaji pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena niat dia memang untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dapat pahalanya, dapat pahalanya. Salam afwan Ustaz, tolong jelaskan cara salat witir. Syukran. Witir itu salat ganjil. 1 rakaat 3, 5, 7, 9, terakhir berapa? 11. Dikerjakan 2 2 2 2 2 2, tutup 1. Itu salat apa? Witir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ahlul Quran autiru, wahai ahlul Quran witir kalian. Witir. Witir itu jangan ditinggalkan. Salam afwan Ustaz, jikalau di surga pria akan mendapatkan bidadari di surga, maka apakah wanita akan mendapatkan pangeran di surga Ustaz? Enggak ada bidadara. Yang ada cuma bidadari. Enak kali. Berapa bidadari di surga Allah siapkan untuk orang mati syahid? Berapa? 70. Orang mati syahid ini banyak. Mati syahid medan perang, mati syahid apa dan sebagainya. Berapa Allah kasih? 70. Ustaz, gimana kondisi kami? Boleh nggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah tidak memberikan kepada suami-suami kami bidadari? Ini pernah ditanya kepada salah seorang syekh. Wahai syekh, bolehkah kami berdoa kepada Allah? Kami meminta kepada Allah agar Allah tidak memberikan bidadari di surga nanti. Apa kata syekh? Engkau telah menyulitkan para suami di dunia, jangan sulitkan mereka juga di akhirat. Udah ditekan di dunia nggak bisa poligami, ditekan juga di akhirat nggak boleh dapat bidah. Astagfirullahaladzim, memang perempuan nih wajar, wallahi wajar. Tapi apa kata Allah SWT? Ibu-ibu nggak usah risau, Bu. Santriwati yang bakal nikah juga nggak usah risau. Apa kata Allah? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Pada hari kiamat kapan mereka masuk surga, Allah akan cabut perasaan kebencian, hasad dan sebagainya. Min ghil, dicabut oleh Allah. Jadi ketika suami dapat istri bidadari itu banyak, mereka tidak akan ada apa? Cemburu. Yang penting masuk surga dulu. Nggak usah mikirin dapat bidadari atau enggak. Yang penting masuk apa? Surga. Tapi insya Allah kapan masuk surga? Sepaket. Dapat rumah. Tergantung, kalau dia bangun masjid nambah lagi rumahnya. Nggak mungkin Allah kasih ternyata kita tidur di emperan. Nggak mungkin. Sepaket pasti dapat apa? Rumah, dapat bidadari, dapat kenikmatan buah-buahnya, sepaket semuanya. Bahkan apa kata Allah? Lahum ma yasha'un. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki. Mereka punya anak, langsung dapat anak. Langsung dapat anak tanpa ada istilahnya dari kecil sampai besar, enggak ada. Langsung dapat kondisi mereka seperti itu. Lahum ma yasha'un. Antum mau jengkol, di surga ada enggak jengkol? Ada. Naam sahih. Lahum ma yasha'un. Apa yang kita inginkan semua dapat. Makanya kata Allah, kutufu hadaniyah. Kutuf ada kutuf. Metiknya tuh daniyah, pendek. Kita sekarang kalau mau mangga ngapain? Manjat. Kalau mau jambu maling. Di sana kutufu hadaniyah, petik langsung bisa makan. Bismillah. Selesai. Itu di mana? Di surga. Lahum ma yasha'un kutufu. Kalau kita sekarang di dunia mau mangga aja pun diem-diem pakai sarung pakai ninja, baru manjat, itu pun tengah malam. Ini kejadian di mana-mana. Ana pernah. Masya Allah, mangga ini subur ya. Ini di mes ini. Tapi kok buahnya nggak banyak. Ustaz, diambil emak-emak itu. Kapan ngambilnya? Wallah alam nggak ketahuan. Diambil sama siapa? Emak-emak. Emak-emak pun bisa ngambil mangga. Pintar. Tapi pada hari kiamat halal semua, tinggal apa? Metik. Tapi bidadara Allah jadikan para wanita tidak menginginkan adanya apa? Bidadara. Allah nggak inginkan. Jadi di hati manusia itu Allah memang nggak inginkan. Jadi memang nggak ada keinginan wanita untuk dapat bidadara. Makanya di dunia sampai akhirat itu yang ada cuman apa? Poligami, bukan poliandri.
Mulai dari itu nggak ada hukumnya di dunia ataupun di akhirat. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, waktu kita sudah habis, ini ada beberapa pertanyaan nggak bisa kita jawab. Ana mohon maaf kalau seandainya lewat. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana ingatkan Pak Thaib, mulai sekarang tolong kajian tuh amalkan, kajian amalkan. Terus gini, kalau antum ada rasa malas, tolak rasa malas tuh, ingat jasa Nabi. Antum buka lagi. Masa Nabi sakit sampai Nabi mau meninggal kayak gitu, kita sampai Nabi pingsan loh ya. Kita ternyata kok sama sunnah Nabi itu malasnya, naudzubillah. Ana tekankan itu, Pak. Jadi kita ada ghirah, kecemburuan. Jadi kita bisa semangat untuk hidupkan sunnah. Naam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.